Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas sedikit tentang grafika. Jika kita buka buku PKWU atau buku prakarya tentang rekayasa grafika, ya, kita akan membahas sedikit tentang grafika di bab kedua semester 2 atau yang biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan grafik, ya. Kita buka dulu pengertian grafika. Kalau misalkan kita searching di internet dengan menuliskan pengertian grafika, itu sangat banyak sekali pengertian yang bisa kita dapatkan. Bisa kalian searching dan banyak sekali pengertian-pengertian tentang grafika dan hampir semuanya bertujuan sama tentang pengertiannya. Jadi, grafika itu apa? Grafika adalah presentasi visual pada suatu permukaan yang mengandung informasi dan keindahan atau biasa disebut dengan nilai estetika, ya. Nah, kayak gini. Ini pengertian grafika. Grafika adalah presentasi visual pada suatu permukaan yang mengandung informasi dan keindahan atau biasa disebut dengan estetika. Bisa kita garis bawahi di sini yang menjadi 3 dasar poin dalam sebuah grafika atau produk grafika nanti. Apa saja yang mesti ada dalam produk grafika? Yang pertama, tentu saja grafik dalam bahasa Inggris. Yang kedua, informasi. Suatu produk grafika tentu harus memiliki informasi di dalamnya, tidak hanya rekayasa gambar dan lain-lain, dan tidak hanya sebuah keindahannya saja, tapi harus memiliki yang namanya informasi. Yang ketiga, keindahan. Bagaimana caranya sebuah produk grafika itu memiliki 3 hal tersebut. Jadi tidak hanya sebuah informasi, tidak hanya sebuah grafik, dan tidak hanya sebuah keindahan, tapi semuanya menyatu menjadi sebuah produk, ya, di mana bisa memberikan informasi dan juga keindahan kepada para pembacanya. Kalau zaman dahulu produk grafika itu bisa kita searching di sini, misalkan grafika. Nah, ini ada zaman dulu. Oh, banyak ya, ada di jalan, di Cikole ada dalam hal ini. Kita pilih grafika zaman dulu misalkan. Ada pengertiannya lagi, kita buka ke image. Nah, kalau misalkan kita lihat di grafika zaman dulu, itu salah satu contohnya adalah lukisan-lukisan di dinding. Ya, lukisan-lukisan di dinding pada zaman purba. Itu apakah termasuk grafika? Termasuk, karena memberikan informasi dan juga keindahan. Lalu, apalagi misalkan grafika yang hanya memberikan keindahan, misalkan kaligrafi, ya. Lalu kalau di zaman sekarang grafika itu apa saja? Sebenarnya banyak sekali kalau di zaman sekarang. Kita tulis saja modern. Grafika modern. Nah, ini sangat banyak sekali grafika modern. Ini maaf rumah. Kalau kita searching memang sedikit istilahnya sedikit ngaco ya, maaf. Kita tulis saja contoh. Contoh grafika modern. Nah, ini merupakan contoh-contoh grafika modern
yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari rumah kita keluar, bahkan dari rumah saja kita. Nah, ini ada. Kita lihat contohnya. Nah, produk grafika ada beberapa macam. Contoh diantaranya ada kaos bergambar, kartu ucapan, dan juga poster lalu iklan-iklan. Ini merupakan atau termasuk ke dalam produk grafika yang menampilkan suatu visual, gambar, dan teks. Nah, ini salah satu contoh lain, bisa kalian lihat. Ternyata barang-barang yang kita temui di kehidupan sehari-hari itu ternyata termasuk ke dalam produk grafika yang sedang kita belajari di bab 2 semester 2 materi PKWU, yaitu rekayasa grafika. Dan di sini kita akan mencoba membuat sebuah poster. Nah, ini poster. Bisa kita baca, poster memiliki fungsi yaitu media promosi, media pemberitahuan, dan juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran dan peringatan. Jadi kita akan, kalau di zaman dulu poster dibuat menggunakan panel kayu atau tembok. Di zaman sekarang ini poster lebih mudah dibuat menggunakan cetak digital. Kalau kalian tidak tahu cetak digital, itu printer ya. Tapi bisa juga kalian membuat poster itu istilahnya membuat poster itu menggunakan pensil, digambar, bisa juga seperti itu. Tapi karena kita sudah modern, kita coba buat poster itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Bisa kalian menggunakan aplikasi komputer. Misalkan kita di sini ada sebuah aplikasi yang banyak sekali orang gunakan, yaitu CorelDRAW. Kalau misalkan kalian ada komputer, bisa kalian gunakan CorelDRAW di komputer kalian. Caranya banyak di YouTube, bisa kalian searching bagaimana pembuatannya, tapi di toolbox ini banyak sekali kalian bisa pilih ya alat-alat yang bisa kalian gunakan. Seperti misalkan text tool, di sini kalian bisa menambahkan tulisan ya. Misalkan kita nulis grafika. Nah, bisa kita perbesar. Nah, bisa kita edit juga tulisannya. Nah, kemudian tulisan lagi nanti di sini ditambahkan juga gambar. Intinya berbentuk visual, ada gambar dengan teksnya. Ya, tapi di sini harus ada informasi. Kemudian harus ada juga keindahan. Artinya harus ada ketiganya dalam sebuah poster nanti yang harus kalian buat. Kalau misalkan tidak ada CorelDRAW, kalian bisa menggunakan aplikasi lain. Kita coba searching di sini. Kalau misalkan kita ada, nah, aplikasi membuat poster di HP. Nah, 10 aplikasi pembuat brosur terbaik di Android. Bisa kalian gunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di sini. Misalkan kita coba buka satu-satu. Nah, di sini ada aplikasi Canva. Salah satu tempat membuat brosur terbaik yang Anda unduh dan pasang di perangkat Android atau iOS Anda. Aplikasi ini digunakan secara gratis, namun Anda dapat beralih ke versi Pro atau membeli sejumlah item berbayar. Nah, ini salah satu contohnya. Kalian menggunakan Canva untuk membuat sebuah poster ya. Kita membuat poster. Ada juga di sini aplikasi lain. Coba kita buka aplikasi yang lain. Nah, Posteroid bisa juga menggunakan itu. Designer, Adobe Sparkpost, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan kalian kesulitan, bisa juga kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word. Apakah bisa? Tentu bisa. Kalian di sini bisa memasukkan yang namanya tulisan dan juga gambar. Intinya
aplikasi yang memuat dua hal tersebut. Bahkan aplikasi edit-edit foto yang biasa kalian gunakan di HP, misalkan PixArt, itu bisa kalian gunakan. Intinya asal kalian asal aplikasi tersebut bisa memasukkan gambar dan juga teks, itu udah cukup ya. Coba kalian berpikir saja aplikasi apa yang kira-kiranya bisa digunakan, lalu coba buat, tapi tanpa di print, jadi hanya dibuat saja. Jadi kita hanya membuat saja. Coba kalau misalkan di CorelDRAW bisa, ya silahkan di CorelDRAW. Caranya cukup mudah juga. Misalkan kalian ingin memasukkan gambar ke sini, tinggal klik saja file, kemudian import. Import itu memasukkan dari komputer ke CorelDRAW. Kalau ekspor, nanti dari CorelDRAW ke komputer. Ya, itu mungkin. Kalau misalkan saya pengen bikin sendiri, silahkan. Sebenarnya banyak sekali tool-tool di sini yang bisa kalian coba gunakan supaya nanti kalian terbiasa menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau misalkan saya pengen di HP, silahkan. Banyak juga aplikasi-aplikasi di HP yang bisa kalian gunakan untuk membuat poster terbaik. Nah, ini ada aplikasi. Coba kita buka. Nah, masuk lagi tetap Canva. Jadi sepertinya aplikasi Canva ini merupakan aplikasi yang terbaik dalam membuat sebuah poster. Bisa saja kalian searching, cari di internet ya. Ataupun juga kalian menggunakan aplikasi yang menurut kalian baik atau bagus. Poster apa yang harus kita buat? Kita coba bikin poster tentang COVID-19 yang sekarang lagi tren. Di sini banyak sekali posternya, dari mulai novel coronavirus, pengenalan, pencegahan, kurang lebih seperti ini. Banyak sekali. Intinya, nah, apakah ini termasuk? Termasuk. Karena ada gambar, ada juga teks. Intinya posternya itu poster tentang COVID-19. Boleh dari mulai tentang cuci tangan, kemudian pencegahan, ataupun juga pembuatan sanitizer dan lain-lain. Silakan, intinya berkaitan tentang bagaimana caranya kita melawan COVID-19 yang sedang mewabah saat ini, ataupun juga bisa kalian dengan menggunakan poster-poster lain tentang pencegahan virus corona dan lain-lain. Untuk contoh banyak sekali di internet, silakan kalian buat sendiri. Silakan desain bebas, menarik mungkin. Itu saja mungkin tentang grafika yang bisa kita pelajari untuk hari ini.